Halo Tribuners, balik lagi di Tribun's On Cam. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama WNI yang bekerja di Jepang. Bagaimana sih kehidupan di Jepang? Yuk langsung aja kita tersambung dengan Laksana Segara. Halo Laksa, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana nih sibuknya? Lagi sibuk apa di Jepang? Sekarang lagi sibuk apa ya? Masih sibuk kerja sih. Ngomong-ngomong udah berapa lama sih kamu tinggal di Jepang sendiri? Aku tinggal di Jepang udah dari 2018 September. Mm-mm. Tapi awalnya belum kerja full time di sini. Jadi awalnya itu cuman internship selama 5 bulan. Kemudian ditawarin untuk full time dan ya lanjut di sini. Tapi sempat pulang dulu ke Indonesia beberapa bulan untuk ngurus dokumen dan balik lagi ke sini. Susah nggak sih buat orang Indonesia yang kerja di Jepang itu? Ada syarat-syarat khusus itu nyiapin dokumennya susah nggak sih, Kalau untuk pengalaman pribadi kamu? yang udah diterima, itu ngurus dokumen itu nggak bakal susah. Cuman kalau untuk yang orang-orang yang mau dari awal cari kerja, rata-rata di sini tuh nggak ada yang kayak misal fresh graduate atau dari negara mana itu masuk tiba-tiba dapat kerja gitu. Jadi kayak harus ada tahapan karena jadi kayak beda. Ini ngomongin tentang culture Jepang ya, di mana orang-orang di sini tuh kerjaannya kayak bukan 1 tahun 2 tahun terus pindah kantor gitu di sini tuh. Lebih ke loyalitas mereka di perusahaan gitu. Jadi rata-rata kayak aku kemarin kayak internship dulu selama 6 bulan bagaimana kinerjanya, bagaimana kamu loyalitas sama kantornya gitu. Baru nanti ditawarin kayak full time employment di sini. Menurut kamu nih, enak nggak sih hidup di Jepang? Kalau pribadi enak, makanya aku mau lanjut kerja di sini itu memang enak juga. Apa ya namanya nyaman gitu di sini. Perbedaan tinggal di Indonesia sama di Jepang sendiri ada perbedaan khusus nggak sih yang kamu rasain gitu? Perbedaan khusus itu pasti ada kayak namanya fasilitas gitu kan, kayak emang beneran nyaman di sini tuh kayak kemana-mana gampang, emang lebih effort buat jalan kaki di sini. Emang kendaraan pribadi itu jarang banget ya di sini, emang orang pemerintah udah nyuruh masyarakatnya buat pakai transportasi umum lebih banyak kan daripada kendaraan pribadi, jadi nyaman banget untuk fasilitas umum. Untuk masalah biaya hidup nih kan banyak yang beritain, banyak yang ngomongin kalau biaya hidup di Jepang itu mahal. Menurut kamu benar nggak sih, biaya hidup di Jepang tuh mahal? Kalau dilihat dari kacamata pendapatan rata-rata orang Jepang sendiri, affordable. Bukan berarti murah ya, tergantung kotanya sendiri, tapi kota paling mahal itu tetap masih Tokyo. Kalau dari average salary di sini sendiri masih tergantung ini apa namanya affordable, jadi masih bisa dijangkau gitu. Tapi kalau emang dari negara lain, misal contohnya Indonesia yang mungkin di bawah Jepang pendapatan average-nya, jadi kayak bisa aku bilang mahal juga. Oke. Untuk rata-rata nih, untuk biaya hidup kayak dom, apartemen itu per bulan tuh berapa yang harus kamu keluarkan gitu? Wait, aku kalkulator. Ini dalam rupiah ya berarti? Dalam rupiah sekitar berapa? Untuk aku awal di sini itu tinggal di namanya share house ya. Kalau di Indonesia itu kos-kosan gitu ya. Jadi kayak dalam satu rumah ada 6 kamar gitu. Kita sharing tempat kamar mandi, toilet, dapur gitu ya. Aku keluar sekitar uang 7.500.000 Per per bulan. bulannya? Per bulannya. Dan itu untuk share house, dan itu di Tokyo, pusatnya kayak di pusat tengah kota gitu ya. Tuh. Dan untuk apartemen sendiri aku keluar sekitar 10 juta untuk yang tidak di tengah kota Tokyo sendiri, rada suburban lagi. Oh, berarti agak jauh dari tempat kerjamu berarti, yang Iya. apart sekarang? Ya, karena dulu waktu aku magang, waktu aku intern gitu, cuman kayak 20 menit nyampe kantor gitu, karena emang beneran pusat kota banget. Cuman minusnya kita emang kurang privacy dan tinggal bersama orang lain gitu kan. Dan kemudian waktu aku diterima jadi full time, aku memutuskan untuk pindah ke apartemen, tapi nyari yang lebih jauh.
Karena emang yang di tengah kota sendiri emang super duper mahal dan sempit deh. Oke, berarti prefer cari yang lebih kayak ke arah arah perdesaan atau gimana? Karena keluar dari kota sendiri, dari metropolitannya sendiri, karena emang Ah, lebih affordable untuk oke. average salary Jepang. Nah, kalau buat biaya makan nih, rata-rata per harinya kamu tuh harus ngeluarin berapa gitu per harinya? Sekali makan, kalau nggak sekali makan. Ini untuk case sebelum corona apa setelah corona? Kalau sebelum berapa, setelah berapa? Oh, Apakah ada perbedaan gitu? pasti dong perbedaan banget. Jadi kalau sebelum corona itu aku emang nggak pernah sarapan. Jadi aku makan siang di kantor atau enggak bawa bento dari rumah. Kayak aku nyiapin kalau nggak malas ya malamnya Mm-mm. itu udah masak sendiri. Emang orang-orang kantor sama Jepang sendiri juga suka bawa bento kayak Mm-mm. box isinya makanan nasi macam-macam gitu kan. Mm-mm. Kalau males di kantor itu kayak ada. Jadi di sini nggak ada warung ya kayak apa namanya pengen warung warteg atau padang gitu kan. Bener-bener. Di makanan tuh emang mahal banget di Jepang itu menurut aku sendiri ya. Apalagi makan keluar itu mahal banget. Jadi untuk satu bento di kantor itu biasanya harganya dalam rupiah 60.000. Udah Sekali komplit, makan. udah ada sayur, udah ada daging, ikan, macam-macam lah pokoknya. Udah ada, bahkan ada di bentonya itu ada tulisannya kayak ada apa aja di dalamnya itu kayak kandungan Hmm, nutrisinya gitu kan. iya. Itu banyak banget di kantor. Kemudian malamnya kalau hari biasa aku nggak pernah jajan keluar karena emang hemat ya. Jadi kayak aku belanja Mm. mingguan, malamnya aku masak biasanya. Hmm. Dan seminggu itu kalau beli belanja kayak daging, telur, minyak, sayur-sayuran itu sekitar 500.000 seminggu. Oh, per minggunya 500.000. Itu Jadi dengan catatan kamu masak sama sekali satu kali makan di kantor atau gimana? dengan catatan satu kali makan di kantor, oh enggak, satu kali makan di kantor selama Senin sampai Jumat siang-siang, malamnya makan masak sendiri, kemudian Sabtu Minggunya keluar lagi kayak hangout kemana gitu. Hmm, oke, oke. Jadi, nah kalau untuk hangout sendiri, karena emang makan keluar itu emang mahal banget di sini. Aku juga, jadi emang jarang kayak gak tiap hari gitu. Kayak kita kan bisa kayak makan keluar kan bisa ke rumah makan ini, ke rumah makan itu kan tiap hari kan kayak di Mm, Indonesia gitu ya. iya. Di sini orang Jepangnya juga makan di luar tuh occasional, jadi kayak nggak tiap saat gitu. Jadi mereka lebih masak sendiri. Kalau makan di luar sendiri, kalau restoran biasa itu sekitar 100.000 per orang gitu. Sekali 100 makan. 150 lah yang restoran biasa gitu ya. Hmm. Kali makan. Oke, mahal juga ya saya sekali makan segitu. Aku sendiri yang kayak emang dapat gaji Jepang juga merasa itu mahal gitu. Terus kan dengar-dengar nih banyak kasus bunuh diri karena di Jepang itu banyak orang yang stres atau depresi masalah pekerjaan. Gimana sih pola kerja di Jepang sendiri tuh, Sah, menurut kamu? Kok masih ada kasus-kasus bunuh diri karena pekerjaan gitu? Karena disclaimer dulu karena aku bukan di kantor yang tipe Japanese traditional office banget gitu ya. Mm-mm. Jadi kantor aku lebih ke ada beberapa orang foreigner juga. Jadi emang nggak mengadaptasi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan emang Jepang yang banget gitu. Oke. Tapi kalau aku dari kabar-kabar dari teman aku yang orang lain yang kerja di sini, itu emang Jepang tuh workaholic orangnya tuh. Hmm. Jadi kayak mereka tuh lebih spend lama di kantor dan mungkin tekanan dari atasan itu kan kayak isu utama nomor satu di Jepang kan kayak orang-orang pada bunuh diri di kereta gitu ya dan Oke, lompat. heeh, heeh. Terus kayak aku sendiri juga udah ngalamin gitu waktu naik kereta tiba-tiba keretanya berhenti kayak emergency stop gitu kan Mm-mm. dan itu kayak 15 menit itu kayak baru jalan lagi setelah beberapa jam kemudian baru ada berita gitu di Twitter gitu kan orang lompat ke kereta ini gitu jadi kayak uh, culture bunuh diri sendiri itu ada cuman nggak sebanyak yang diberitain di berita internasional Internasional, gitu. heeh, bener-bener. Kan soalnya kalau di berita internasional kan bener-bener kayak
ada setiap hari itu ada kasus bunuh diri akibat pekerjaan, stres, depresi akibat pekerjaan gitu kan. Berarti enggak, kalau kenyataannya tuh enggak sama sekali seperti itu. Emang ada, bukan tiap hari juga. Cuman kan kayak dibandingin populasi Jepang yang Tokyo sendiri aja berapa juta, hampir belas juta gitu, kayaknya emang segitu rasionalnya. Bukan mewajarkan gitu. Dan lagi, ya pemerintah Jepang lagi udah kayak ini, kayak nekenin kebijakan tiap-tiap kantor yang ada di Jepang, kayak berupaya ngasih libur lebih gitu. Jadi ya ini yang aku suka kerja di Jepang, itu liburannya banyak banget. Dalam 1 minggu itu berapa kali kerja dan berapa waktu rentan kerjanya? 8 jam atau berapa durasinya? Kalau aku sendiri di kantor jam 9.30 sampai jam 6. Jadi lebih fleksibel kalau kantor aku. Bisa milih pagi atau milih yang jam 9.30 gitu. Aku sendiri milih yang 9.30 karena rumah aku rada jauh gitu. Sekitar 45 menit kan naik kereta. Belum lagi jalannya ke stasiun gitu. Dan ada lagi kayak kebijakan Jepang buat ngurangin angka stresnya orang-orang di sini itu dengan mewajibkan orang-orang itu ngambil cutinya. Pokoknya harus wajib satu orang itu minimal 5 kali dalam setahun ambil cuti. Padahal kita itu dapat rata-rata 15-20 gitu. Jadi emang workaholic banget orang-orang di sini karena bonusannya gede juga kalau orang-orang workaholic itu. Jadinya kayak mereka ada juga yang ngejar uang gitu. Berarti aku nekenin lagi untuk masalah kayak depresi atau stres karena pekerjaan itu emang kayak culture perusahaannya sendiri ya, bukan emang ya kebanyakan yang culture tradisional Jepang gitu, perusahaan-perusahaan yang dari tradisional Jepang gitu. Tapi kayaknya perlahan-lahan udah nggak seperti dulu, kayak 10 tahun yang lalu mungkin. Semenjak ada kabar yang terakhir itu orang depresi sampai bunuh diri dan perusahaannya dituntut kan, ada kan berita kayak beberapa tahun yang lalu gitu. Semenjak itu kayaknya udah berubah drastis dari yang biasanya. Dan pencegahannya lagi kayak tiap-tiap kereta stasiun sekarang udah ada kayak palang otomatisnya gitu di relnya. Jadi emang orang nggak bisa, susah untuk lompat rel kereta. Kerjanya dari Senin sampai Jumat juga atau gimana? Kerja di sini Senin sampai Jumat tetap sama, cuman kadang ada kayak event-event kantor yang ada mewajibkan datang di hari Minggu itu, tapi dihitung tetap kerja, dihitung overtime tetap gitu. Oh, berarti dihitung lembur gitu ya? Oh ya, ngomongin tadi tentang liburan, kenapa aku bilang tadi suka kerja di sini, karena emang liburannya itu kayak setengah tahun sendiri kalau dikumpulin gitu. Jadi di sini sendiri itu termasuk Sabtu Minggu ya. Di sini sendiri kan ada 4 musim gitu ya. Kayak ada musim panas, ada liburan musim dingin, belum lagi liburan kayak liburan culture dan keagamaannya Jepang sendiri gitu. Ada Golden Week dan tiap-tiap long weekend itu, long holiday itu kayak 1 minggu lebih. Jadi banyak banget liburannya. Walaupun aku kemarin nggak dapet liburan Lebaran karena emang nggak libur kan di sini. Iya. Muslim kan minoritas gitu. Berarti kayak setiap musim itu ada libur khusus ya? Itu biasanya berapa minggu liburnya per musim atau gimana? Tergantung, kayak yang paling panjang itu kalau nggak salah libur musim panas, itu karena ada festival obong di situ, itu hampir 1 minggu lebih. Dan itu kayak nggak ngambil cuti, itu udah kayak nyambung libur doang, itu hampir 1 minggu, belum cuti orang-orang itu. Oh, berarti libur musim sendiri, libur cuti sendiri gitu dari perusahaan? Iya. Jadi kita nggak pakai cuti waktu ada libur nasional gitu. Berarti. Dan yang paling panjang di sini, lebarannya orang sini itu bisa dibilang tahun baru, karena orang-orang di tahun baru itu pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga gitu. Jadi di tahun baru sendiri di sini tuh malah nggak ada pesta kembang api. Cuman ada perayaan counting down ada di pusat-pusat kota. Cuman untuk perayaan kembang api nggak ada karena mereka lebih ke spiritual ya mungkin ya. Jadi pulang ke rumah, mudik istilahnya kalau di Indonesia. Istilahnya mudik gitu. Nah, terakhir nih Sa, apa sih yang dikangenin dari Indonesia yang nggak bisa kamu temuin atau kamu lakuin di Jepang, yang bikin kamu kangen pengen balik ke Indonesia? Yang pasti nomor 1 makanan ya. Walaupun makanan Jepang sendiri juga enak, aku doyan. Cuman kan ada rasa juga kita pengen makan makanan Indonesia ya.
Mm-mm. Makan pecel, makan gorengan, makan apapun yang nggak ada di sini gitu. Terlebih lagi bisa sih sebenarnya aku makan makanan Indonesia. Di sini tuh ada beberapa restoran Indonesia, tapi juga lagi effort lagi untuk ke sana, dan lagi kalau makan di luar itu emang mahal. Kayak bayangin nasi goreng pakai ayam gitu kayak di restoran Indonesia di sini 150.000 gitu. Kalau Oh, mahal juga. dirupiahin. Jadi kan Mahal kayak juga ya. mikir lagi gitu. Kalau emang kesana tuh kayak beneran kangen gitu baru kesana gitu. Berarti emang kayak ada toko atau ada resto khusus gitu di ini Jepang? Ada. Bahkan ada kayak satu toko khusus, kayak 30 menit dari rumah aku ini ada toko khusus namanya Toko Indonesia. Beneran jual barang-barang Indonesia, Indomie, kecap, terasi gitu. Ada sambal Oke. pecel juga, cuman dengan harga yang 3 sampai 5 kali lipat lebih Wow. mahal dari Indonesia, karena mungkin ada biaya mereka bawa dari Indonesia gitu kan. Tips lagi dong, tips-tips buat kamu, buat orang Indonesia yang mau menjalani new normal harus ngapain aja? Tips-tips orang Indonesia menjalani new normal, tetap self awareness, kayak walaupun udah new normal kalian bisa shopping lagi, kalian bakal ketemu teman-teman, bisa nongkrong lagi, tetap setidaknya jaga untuk tidak oh ya, ini kayak yang utama lagi dari kayak pemerintahan Jepang untuk mengurangi aktivitas indoor, karena menurut studi di sini penularannya itu lebih banyak di indoor daripada outdoor gitu. Karena sirkulasi udaranya itu tetap diem kan mungkin kalau di indoor. Ya itu kurangin, kayak mungkin kalau mau nongkrong itu cari-cari kafe yang outdoor gitu ya, biar aman sirkulasi udaranya, lancar, dan tetap gunakan masker. Yang pasti tetap gunakan masker. Tetap ngingetin satu ke sama lain, kayak misal setelah dari mana tetap nomor satu itu cuci tangan. Itu sih dari aku. Oke, ya terima kasih ya Laksa buat waktunya meluangkan ngobrol-ngobrol di Tribun News on Camps. Buat kamu di sana stay safe dan stay healthy ya. Ya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.